Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuraini, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya presentasikan VHDL, DLX, arsitektur modern, dan arsitektur Pentium. Untuk memenuhi mata kuliah arsitektur komputer dan organisasi komputer. VHDL atau VHSIS Hardware Dispersion Language adalah bahasa dekripsi perangkat keras yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mendesain sistem digital seperti sirkuit terpadu atau IC atau FPGA atau Friend Problem Get R. Bahasa ini memungkinkan para insinyur untuk mendefinisikan perilaku dan struktur perangkat keras pada berbagai level abstraksi. Konsep dasar VHDL yaitu terdiri dari yang pertama, bagian yang mendefinisikan antara muka dari komponen perangkat keras seperti in, output, dan part. 2. Arsitektur, bagian yang mendeskripsikan perilaku atau implementasi internal dari intin. 3. Signal dan variabel. 1. Signal yaitu digunakan untuk komunikasi antara komponen dalam desain atau seperti kabel di dunia nyata. 2. Variabel, yaitu digunakan dalam proses untuk menyimpan nilai sementara. 4. Library dan pack, yaitu VHDL menggunakan pustaka untuk menyediakan fungsi atau tipe data yang umum digunakan. 5. Proses, digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sinkron atau asinkron dari komponen. DLX adalah nama dari arsitektur prosesor atau research, yaitu produk interaksi set komputer yang dirancang oleh Johann L. Haschen dan David A. Petrosian, dua tokoh besar dalam arsitektur komputer. Arsitektur ini dikenal karena yang pertama sederhana dan efisien, yaitu DLX dirancang untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Desainnya menonjolkan prinsip-prinsip research seperti instruksi sederhana dan penjumlahan register yang banyak. 2. Pipeline, yaitu arsitektur DLX mendukung pipeline 5 tahap klasik atau first, decode, execute, memory, word, back, yang mempermudah pengerjaan tentang teknik pipeline. Yang ketiga, 32-bit arsitektur, yaitu DLX menggunakan register berukuran 32 bit dan instruksi 32 bit. Yang keempat, load store arsitektur, yaitu operasi pada DLX hanya dilakukan pada register. Operasi memori load dan store digunakan secara eksklusif untuk memindahkan memori utama dan register. DLX sering digunakan dalam pengerjaan arsitektur komputer untuk menjelaskan konsep seperti yang pertama, people dan hearts, kedua,
optimalisasi instruksi. Yang ketiga, desain dan simulasi prosesor. Arsitektur komputer modern, yaitu arsitektur komputer modern mengacu pada desain dan implementasi sistem komputer saat ini yang menggabungkan teknologi terbaru untuk mengoptimalkan kinerja, efisiensi daya, dan kemampuan komputasi. Berikut adalah aspek-aspek utama arsitektur komputer modern. 1. Pendekatan multicore dan mi-core. Multicore prosesor, yaitu sebagian besar CPU modern memiliki banyak intel atau core yang memungkinkan eksekusi beberapa thread secara paralel, meningkatkan proses aplikasi, multitasking, dan multi-threading. Contohnya prosesor Intel Core i9, AMD Ryzen. Yang kedua, mi-core prosesor, yaitu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan banyak core, seperti supercore atau pengolahan grafik. Contohnya GPU Nvidia dengan ratusan hingga ribuan core. 2. Teknologi Ryzen dan CIS. Ryzen atau Red Code Instruction Set Computer, yaitu instruksi sederhana dan efisien, biasanya dioptimalkan untuk menciptakan daya rendah. Contohnya ARM architecture atau digunakan dalam smartphone dan tablet. Yang kedua, CIRS atau Complex Instruction Set Computer, instruksi yang lebih kompleks untuk memproses tugas-tugas berat. Contohnya prosesor x86 dengan Intel dan AMD. 4. Memori hierarki dan cache, yaitu terdiri dari 1. Penggunaan memori hardware atau register cache L1 atau L2 atau L3, RAM, dan penyimpanan, memungkinkan data yang sering digunakan diakses oleh lebih cepat. Yang kedua, cache memory, menyimpan data sementara dari RAM untuk mempercepat akses CPU ke data. Yang kelima, teknologi parallel processing, yaitu terdiri dari SIMD, Single Instruction Multiple Data, yaitu eksekusi instruksi yang sama pada banyak data secara paralel digunakan di GPU. Yang kedua, MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data, yaitu beragam instruksi diproses secara simultan seperti pada cursor saver. 6. Perciptaan data hardware species units, yaitu terdiri dari yang pertama GPU atau Graphics Processing Unit, yaitu untuk komputasi paralel, AI, dan grafik. 2. TPU atau Tensor Processing Unit, yaitu dirancang untuk mempelajari mesin, terutama Deep Learning atau Google. Yang ketiga, VPGA atau Front Program Guide R, yaitu proses yang dapat diprogram ulang untuk aplikasi spesifik. Yang keempat, Mini CPU Series. 7. Arsitektur Big Little, yaitu pengembangan oleh
Armour menggabungkan Intel bekerja tinggi atau Big dan inti hemat daya atau Little atau Little dalam satu prosesor. Dua, digunakan dalam perangkat seluler untuk efisien energi. 8. Teknologi memori dan storage, yaitu terdiri dari DDR5, generasi terbaru dari RAM dengan kecepatan dan bit width tinggi. 2. NVMe Session, menyimpan berbasis Fastly yang sangat cepat untuk mengurangi bottleneck I atau O. 3. Heterogeneous Memory, kombinasi DRAM, SRAM, dan memori parser seperti Intel Optimal. 9. AI dan Machine Learning Integration, proses modern memiliki AI akumulator untuk meningkatkan kemampuan AI seperti inferensi dan pelatihan. Contohnya yaitu Neuralink, Agni, dan prosesor Apple M1 atau M2. 10. Quantum computing atau masa depan, yaitu seperti dikembangkan oleh IBM dan Google, memiliki potensi besar untuk menghancurkan batasan komputasi tradisional, meskipun masih dalam tahap eksperimen. Arsitektur komputer Pentium, yaitu merujuk pada generasi prosesor x86 yang dikembangkan oleh Intel, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993. Pentium adalah langkah besar dari arsitektur sebelumnya, yaitu Intel 486 dengan peningkatan kinerja yang signifikan. Pengenalan pipeline lebih kompleks dan berbagai fitur baru. Berikut adalah penjelasan rinci tentang arsitektur Pentium. Generasi pertama, Pentium atau P5 arsitektur. Karakter utama. 1. Piple Super Clock. Pentium memiliki dua jalur eksekusi atau piple independen disebut U-piple atau V-piple. X86 lebih lama atau backward compatible. 33. Floating point unit atau VPU. VPU yang lebih cepat dibandingkan pendahulunya dirancang untuk operasi matematika intensif. 4. Chassis memory, memiliki chassis level 1 atau level 2, terpisah untuk data 8 KB dan instruksi 8 KB, meningkatkan kinerja. 5. Kecepatan. Frekuensi awal utama dari 60 MHz hingga 300 MHz pada model akhir. Teknologi baru terdiri dari Breath Prediction, teknologi prediksi cabang sederhana untuk meminimalisasikan waktu tunggal atau stars. Paple. 2. Data bus 64 bit, memungkinkan transfer data lebih besar dalam satu siklus.
2. Generasi 2 Pentium Pro atau P6 arsitektur. Karakteristik utama Dynamic Execution, yaitu terdiri dari 1. Kombinasi dari out of order execution, spekulasi execution, dan break prediction canggih. 2. Prosesor ini dapat mengeksekusi instruksi berdasarkan kesediaan data, bukan urutan kode. 2. Micro of Translate. Instruksi CISC x86 diterjemahkan menjadi mikrooperasi atau micro-opsys internal mirip dengan readers untuk meningkatkan efisien, yaitu yang pertama terdiri dari 1. Chassis memori lanjut L2 eksternal diperkenalkan untuk kinerja lebih tinggi. 2. Prosesor multi-threading. Meskipun belum mendukung hyper-threading, desainnya mempersiapkan transisi ke teknologi tersebut. 3. Pentium Maps diperkenalkan pada tahun 1996, menambah instruksi Maps atau multimedia acquisition untuk mempercepat pengolahan multimedia video, audio, dan grafis. 2. Instruksi Maps memanfaatkan unit VPU saat digunakan sehingga efisiennya meningkat. 4. Pentium 2 memperkenalkan slot 1 memasang prosesor. 2. Menggunakan teknologi Cat-My New Interaction atau KINI. Cikal bakal chassis atau streaming SMD extraction. 3. Slightly yang lebih cepat dan terintegrasi. 5. Pentium 3 menambah instruksi SAS untuk meningkatkan performa grafik dan multimedia. 2. Diperkenalkan pada tahun 1999 dengan kecepatan menjadi 1 GHz. 6. Pentium 4 atau Net Burst Arsitektur. Karakter utama pertama, Hybrid Pipeline Teknologi. Pipeline yang sangat panjang atau hingga 20 tahap untuk mencapai kecepatan clock yang sangat tinggi. 2. SIS-2 dan SIS-3, yaitu instruksi SIP-D baru untuk meningkatkan performa multimedia dan pengolahan data paralel. 3. SIS memori besar. SIS L1 dan L2 lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. 4. Thermal Design menggunakan teknologi untuk mengontrol panas seperti the roll throttling. Kesimpulannya yaitu VHDL adalah bahasa deskripsi perangkat keras yang memungkinkan insinyur untuk mendesain, memodelkan, dan mesimulasikan sistem digital secara efisien. Dengan VHDL, penggunaan dapat mendeskripsikan perangkat keras pada berbagai tingkat abstrak, mulai dari logika sederhana hingga sistem yang kompleks. Bahasa ini sering digunakan dalam pengembangan VPGA dan ASIC karena fleksibelnya dan kompatisibilitas dengan perangkat lunak simulasi dan kemampuan untuk menghasilkan desain yang dapat langsung diimplikasikan pada perangkat keras. Yang kedua, DLX adalah arsitektur REST sederhana yang dirancang untuk mendidik dan
penelitian serta berperan penting dalam memahami dasar-dasar RAS. Yang ketiga, arsitektur komputer modern adalah fokus pada perform tinggi, efisien daya, dan kemampuan untuk menangani komputasi paralel dicapai melalui interaksi banyak inti. Teknologi SES akselerasi perangkat keras khusus, dan pengembangan teknologi penyimpanan cepat. Yang keempat, arsitektur Pentium adalah tonggak sejarah dalam pengembangan proses Intel dengan fitur utama seperti Pipler, SuperCLAR, Berg, Predium, dan cache memori yang terus berkembang. Pentium menjadi dasar untuk prosesor Intel modern seperti Intel Core I-Series yang mengadopsi elemen arsitektur Pentium sambil menambah fitur-fitur canggih seperti multithreading, arsitektur multicore, dan akselerasi AI. Hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.